Amen. Saya senang kalau di dalam acara gabungan ini bersama juga beberapa hamba Tuhan dari wilayah Medan. Saya bersyukur saudara meluangkan waktu untuk ikut bersama. Jadi kami melayani dari firman Tuhan tadi pagi untuk kelas 1 dan juga kelas 2. Dan dengan adanya hamba-hamba Tuhan yang hadir malam hari ini, saya merasa baik sekali sebab yang akan dibawakan bisa diaplikasikan di dalam hidup kita pribadi, setiap siswa-siswi. Tapi saya harap juga menjadi bahan yang menolong hamba-hamba Tuhan yang lagi melayani. Kami akan melihat pokok dari pelajaran-pelajaran yang dikutip dari kitab Nehemia. Sebenarnya kalau melihat keseluruhan kitab Nehemia ada banyak sekali pokok-pokok yang kita bisa angkat. Tetapi malam ini saya mau mulai dan besok nanti diselesaikan beberapa bahagian mengenai pelajaran Nehemia. Malam ini saya mau memberi satu lukisan gambaran dari pasal-pasal pertama dari kitab Nehemia. Sebab aplikasinya cocok sekali dengan gereja pada zaman hari ini juga. Yang mengalami bagaimana mengatasi dan memulihkan jiwa-jiwa yang jiwanya hancur. Keadaan keluarga yang hancur. Mengapa orang yang bisa menerima keselamatan dihidupkan oleh Roh Allah, tetapi masih jatuh bangun di dalam pengalamannya, sehingga bertahun-tahun, apalagi kalau saudara berhadapan seperti Levan dan saya, kami 10 tahun melayani di daerah pertengahan kota Seattle, dan kebanyakan yang dimenangkan adalah orang-orang yang bekas terikat narkoba. Juga orang-orang yang alkoholik, ya, minuman keras sudah merusakkan tubuh mereka. Senang sekali melihat mereka terima Yesus dan dibaptis. Tetapi saya perhatikan ada banyak hal yang juga harus diberikan menolong mereka di dalam hal pemuritan. Ya, jadi di dalam Nehemia dia memberikan beberapa kunci, beberapa pengertian bagaimana membedakan apa yang dikerjakan di dalam roh manusia, tetapi juga apa yang dikerjakan di dalam memulihkan jiwa manusia. Jadi mungkin untuk kelas 1 saudara masih berpikir apa yang dimaksudkan ini, tetapi selama saudara belajar firman Allah, saudara akan perhatikan bahwa untuk memulihkan dan soal pemuritan itu bukan sesuatu yang gampang. Itu harus melalui proses, ya. Selamat dalam sesaat, ya, disempurnakan, dipulihkan itu bisa makan waktu yang cukup panjang sesuai dengan kemauan orang dipulihkan. Baik, jadi saya akan mulai lebih dulu dengan bahagian pertama. Ya, bagian pertama dengan judul pelajaran dari kitab Nehemia, ini bagian yang pertama. Dan pada akhir dari bahagian pertama ini, saya akan kunci pelayanan ini dengan 2 faktor yang membuat Nehemia istimewa dan berhasil sekali. Salah satu adalah dia mengerti makna berdoa dan puasa. Dan kedua, dia berjalan sebagai seorang dengan integritas. Integritas, orang yang murni, orang hati tidak cabang. Hati yang utuh yang dia berikan kepada Tuhan. Baiklah, kalau kita mau mulai saja, sebab saya akan agak cepat melalui ini lesson pertama, ya. Pendahuluan kita baca bersama di sini bahwa kitab Nehemia adalah kisah tentang seorang yang diakui Allah karena kesediaannya untuk melayani orang lain serta pengabdiannya kepada Allah. Ketika Nehemia mengetahui tentang penderitaan bangsanya di Yerusalem,
Pertama-tama ia berseru kepada Allah untuk meminta arahan. Kedua, ia menunjukkan kualitas dan kepemimpinan dengan mengambil tindakan untuk membangun kembali gerbang yang terbakar dan tembok kota yang rusak. Perhatikan dua hal yang harus dipulihkan. Gerbang kota dan tembok kota yang rusak. Dengan ini Nehemia membawa perdamaian, suasana aman, ya. Kembali ke Yerusalem bersama dengan kebebasan baru untuk menyembah Tuhan. Pernah saya masuk di dalam sidang, saya perhatikan di dalam sidang itu ada penyembahan tetapi tidak ada kebebasan. Ada penyembahan tetapi kurang kesukaan. Saya lewati sekian lama mulai mengerti bahwa kalau masih ada hal-hal yang belum disembuhkan, hal-hal yang masih menjadi beban dalam jiwa orang yang percaya, bukan mereka tidak mengasihi Yesus, bukan. Mereka cinta Tuhan, mereka ibadah setiap hari Minggu. Tetapi belum ada kebebasan. Sebab ada hal-hal yang belum dipulihkan. Nehemia, kalau saudara akan melihat, saya tidak sampai nanti mengajar ke sana, tetapi di dalam fatsal-fatsal berikutnya, dalam sampai 8 dan 9, satu ciri khas dari Yerusalem pada waktu Nehemia adalah kesukaan yang luar biasa. Kesukaan. Jadi kalau melihat Fatsal 1 ayat 2 dan 3, kita melihat bahwa datanglah Hanani. Datanglah Hanani. Baik, kita buka bersama di dalam Nehemia ini. Hanani datang dari Yerusalem. Jadi kita akan perhatikan bahwa di dalam Nehemia, saudara akan melihat sesuatu yang Nehemia mendengar dan dia menyaksikan, yaitu apa yang terjadi di negeri aslinya. Jadi saudara mengerti, Nehemia ini mempunyai satu beban yang luar biasa untuk umatnya, untuk negerinya, untuk Yerusalem. Dan saya rasa sebabnya saudara duduk di tempat ini, saudara juga mempunyai beban untuk bangsa Indonesia. Ada amin? Saudara mau melihat bangsa ini dilepaskan dari jajahan kuasa kegelapan. Tetapi saudara-saudara, kita perhatikan di dalam Nehemia, jadi Nehemia Fatsal pertama, kita akan baca saja beberapa ayat. Riwayat Nehemia bin Hakailah pada bulan Kislew, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tertinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Dalam kesusahan besar dan keadaan tercela. Ingat ini kalimat atau ini kata tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi kalau lihat histori dan latar belakang dari ayat-ayat ini, saudara mengerti bahwa Nehemia yang mempunyai beban untuk negaranya, setiap kali ada pendatang kesusahan, setiap kali ada orang yang masuk ke kotanya, dia selalu bertanya, dari mana? Dan kalau dari Yerusalem, bagaimana keadaan di Yerusalem? Kali ini beritanya kurang menyenangkan. Memang dia tahu bahwa tawanan sudah berlaku dan sekarang akan ada babak-babak, mereka akan kembali. Tetapi perhatikan, di sini orang membawa satu kabar yang menyusahkan Nehemia.
Dia berat sekali mendengar. Mereka berkata semua orang yang ada, mereka tercela. Dan sebabnya ini saudara-saudara, mereka meskipun Esra, dan kita akan melihat ini ada di dalam makalah saudara, Esra sudah kembalikan penyembahan di dalam Ka'bah. Meskipun sudah ada komunikasi kembali dengan Tuhan, tetapi orang-orang yang menyembah Tuhan di kota ini mempunyai masalah sebab kalau mereka ada halaman dengan tanaman, kalau mereka ada ternaknya, kalau mereka mempunyai hasil, ada uang, ada kelebihan, di tengah malam musuh masuk sebab bebas masuk. Gerbang sudah terbakar, tidak ada lagi. Dan tembok itu terbongkar-bongkar di beberapa tempat. Sehingga musuh di tengah malam masuk dan dia merampas semua. Jangan lupa ini gambaran si iblis ya. Dia mencuri, dia mengambil, dia merugikan orang yang percaya. Sehingga kalau mereka sudah ambil dia di tengah malam, besok pagi mereka di luar gerbang itu, di luar tembok kota, mereka mulai mengejek dan mengolok penduduk Yerusalem. Hei, di mana Allahmu? Di mana perlindunganmu? Ingat, ibadah sudah dikembalikan. Menggambarkan jiwa yang diselamatkan. Malah mereka sudah mulai merayakan Paskah kembali. Mereka sudah menyembelih binatang-binatang untuk menyembah Tuhan. Jadi itu berbicara mengenai keselamatan. Tetapi sesudah mereka mengalami semuanya itu, setiap hari masih mereka alami kerugian. Mengapa? Apa yang Nehemia buat? Dia langsung sedih. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya mau sudah lihat di dalam catatan ini. Tembok dan gerbang Yerusalem yang hancur juga gambarkan kerusakan yang terjadi oleh dosa dalam kehidupan orang percaya. Dan kita akan menjelaskan ini dengan lebih lanjut sebentar. Tetapi untuk mengerti hal ini, perhatikan Yesaya 24. Yesaya 24, buka ke sana dan kita melihat bersama ayat 10 sampai 12. Yesaya 24 ayat 10. Kota yang kacau, riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup. Tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Anggur adalah satu gambar kesukaan. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Jadi saudara bisa lihat ya, suasana kota berubah. Karena apa? Kota yang kacau, riuh sudah hancur. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Sebab apa? Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Pintu telah didobrak, gerbang telah dirobak dan runtuh. Tambah lagi, coba buka di dalam Yehezkiel 26 ayat 2. Yehezkiel 26 ayat 2. Hei anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi keruntuhan. Jadi seolah-olah di dalam Yehezkiel ini ada suatu olokan dari si musuh. Karena gerbang itu terbakar dan rusak, tembok-tembok kota itu sudah juga rusak, maka musuh mengolok dan dia berkata, mereka tidak berdaya lagi. Pernah saudara melihat orang, ya, kalau hari Minggu dia masuk, dia rasa berat hati, mungkin kepalanya tertunduk sedikit, dia belum bisa gampang menyembah Tuhan.
Tetapi lama-lama karena ini musik, ini penyembahan dia mulai menyanyi dan dia mulai mengangkat kepalanya sedikit sehingga sampai kepada firman Tuhan, dia sudah dikuatkan kembali. Dia dikuatkan kembali dan dia mulai memuji, dia angkat tangan, dia rasa ada kebebasan di dalam ibadah itu. Tetapi mengapa hari Senin sudah turun lagi keadaannya sehingga dia menunggu lagi hari Minggu tempat ibadah untuk dibangkitkan kembali semangatnya. Gejalanya adalah gerbang yang rusak. Ada pintu yang terbuka. Dan ada dinding, ada tembok yang sudah rusak sehingga musuh gampang sekali masuk dan mempengaruhi dia. Dia orang baik, dia orang berniat baik, tetapi dia mempunyai masalah. Dan seringkali menghadapi sidang, saya perhatikan hal ini. Saya harus mencari jalan untuk membantu orang seperti ini. Juga melihat banyak orang berniat hidup dalam kemenangan, tetapi segera menemukan penderitaan dan celaan yang hebat. Ketika gerbang dalam hidup mereka diabaikan. Hari ini Tuhan melengkapi pemimpin yang miliki iman, otoritas, dan sumber daya untuk memulihkan manusia dan membangun gerejanya. Jadi ini sekarang Allah sedang melengkapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan adalah untuk melengkapi orang-orang yang ada dalam sidang yang sedang mengalami jatuh bangun dalam keadaan seperti ini. Nah, ada 3 tembok yang perlu kita pulihkan. Ini tidak ada di dalam catatan saudara, tapi boleh saudara catat saja 3 hal. Ada 3 tembok. Kalau tidak salah, saya kira tidak ada dalam catatan saudara, yaitu tembok hatimu. 3 tembok yang perlu dibaharui, dipulihkan. Tembok hatimu. Amsal 4 ayat 23 misalnya. Amsal 4 ayat 23. Di mana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah apa? Hatimu. Jadi Sulaiman ini sendiri menekankan, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi ada tembok yang bisa membawa keamanan hati. Tetapi kalau tembok itu rusak, jiwa itu siksa. Sebab seolah-olah dia hidup hati bercabang 2. Satu saat dia rasa menang, satu saat dia rasa terpukul dan kalah. Siapa gerangan yang dapat melepaskan aku dari keadaan seperti ini? Kata jiwa seperti ini. Jadi saudara, hati juga mempunyai gerbang, mempunyai pintu, mempunyai tembok yang perlu diawasi. Tembok yang kedua adalah tembok keluarga. Tembok keluarga. Tembok keluarga itu penting sebab keluarga kita harus kita awasi, kita jamin hadirat Allah aman di dalam keluarga. Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu atau rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi ini perjanjian yang istimewa untuk keluarga kita, rumah tangga kita.
Apakah suasana rumah tangga saudara? Nah, saya mengerti kalau siswa-siswi kebanyakan belum berumah tangga. Tetapi kalau saudara ingat kembali di rumah masing-masing, apa keadaan suasana? Adakah selalu ada damai, ada sukacita, ada perasaan hadirat Allah atau tidak? Ini semua bisa dijamin ya melalui mengawasi tembok hati dan tembok keluarga. Ketiga adalah tembok gereja. Tembok gereja, saya hanya beri 2 ayat sebagai catatan. Kisah Rasul 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 28 dan 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Di sana dianjurkan supaya gembala mengawasi kawan domba, melindungi mereka. Jadi gembala jamin bahwa kandang ini aman, pintu tertutup, serigala tidak masuk dan sebagainya, saudara mengerti. Jadi ada 3 tembok yang perlu dipulihkan. Nah, kembali kepada makalah atau bahan yang saudara pegang. Bagaimana Allah menggunakan Esra dan Nehemia. Jadi perlu sedikit history di sini. Bagaimana Allah menggunakan Esra dan Nehemia? Karena ketidaktaatan dan dosa yang berkepanjangan pada tahun 606, Allah mengizinkan Yehuda diserang oleh Babil dan kota Yerusalem dihancurkan. Baru pada tahun 536 SM, orang-orang Yahudi pertama kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci. Jadi saudara ingat ya, dari Assyria dan Babylon ada 2 tawanan. Tetapi kalau mereka kembali dari Babel, apakah keadaan Yerusalem? Masih dalam keruntuhan, belum diperbaiki. Jadi sedikit histori di sini. Zerubabel maupun Esra terlibat dalam membangun bait suci. Jadi yang saya mau saudara perhatikan, kalau kita lihat, jangan ini tidak menurut skala tentu. Tetapi seandainya ini adalah tanah Israel. Nah, Babilonia telah masuk dan mereka mengambil tawanan orang-orang di sini. Dan kami mengetahui bahwa 70 tahun lamanya mereka ditawan. Mereka berada di dalam keadaan yang susah. Nah, untuk memulih kembali ada perjanjian. Nanti kita akan baca ini sebentar. Perjanjian itu bahwa di dalam kota Yerusalem, seandainya inilah kota Yerusalem, di tengah-tengah kota itu ada rumah Tuhan atau Ka'bah Allah dibangun. Siapa yang membangun Ka'bah ini? Itu adalah Esra. Esra datang untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dia bangun kembali rumah Tuhan. Mengapa ini penting? Sebab ini berbicara mengenai roh manusia yang sudah dihidupkan oleh roh Allah. Berarti roh yang bekerja ini sudah kembali dalam hubungan dengan Tuhan. Tetapi Esra meskipun dia selesaikan Ka'bah ini, masih ada musuh yang menyerang kota Yerusalem. Jadi perhatikan, saya akan baca terus di sini. Jadi di Zakaria 4, coba lihat ayat 6 sampai 10. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini seringkali kita kutip. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus, bagus. Sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga menyelesaikannya. Jadi rumah itu sudah dipulihkan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam
yang mengutus aku kepadamu, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel, yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Jadi saudara mengerti, sebelum Nehemia datang untuk perbaiki tembok kota dan gerbang kota Yerusalem, ini Esra sudah mendahului dan menggambarkan keselamatan kita. Keselamatan kita. Berarti siapa yang dilahir oleh roh jadi kejadian apa? Baru. Jadi kalau dia sudah dihidupkan oleh roh, roh ini sudah jamin dia adalah milik Allah, tetapi mengapa jiwa itu masih ada peperangan besar? Ini kita akan menyelidiki di sini. Saya hanya beri garis besarnya ya untuk ini permulaan Nehemia, tapi kita baca terus sebab Nehemia kembali ke Yerusalem pada tahun 450 SM untuk menemukan suatu bangsa yang dicela. Roh ada, penyembahan ada, tapi tidak aman. Tidak aman. Tembok dan gerbang kota masih dalam reruntuhan sementara orang-orang menderita dari luar. Perhatikan, Tuhan menggunakan dia secara khusus untuk membangun kembali tembok dan gerbang sehingga membawa perdamaian bagi orang-orang di Yerusalem. Nah, kalau tidak salah di note saudara ada Esra, itu sebenarnya bukan restorasi dan sembah, itu sebenarnya restorasi dan penyembahan. Sebab kalau Google Translate seringkali salah juga. Jadi buat Esra ada pemulihan, ada restorasi penyembahan. Mereka sudah merayakan Paskah, semua sudah beres. Tetapi Nehemia memulihkan keamanan rakyat. Nehemia memulihkan keamanan rakyat. Nah, catat hal ini kalimat penting. Sebab kalau Esra sudah kembalikan hadirat Allah di tengah-tengah Israel, sekarang apa yang Nehemia akan kerjakan dahsyat sekali. Sebab dia akan perbaiki. Nah, saudara akan lihat bahwa ada bahagian-bahagian dari tembok ini rusak. Setiap gerbang itu sudah dibakar habis dan itu ada artinya. Tapi coba saudara catat kalimat ini. Janji Allah untuk memulihkan Yerusalem setelah penawanan. Janji Allah akan memulihkan Yerusalem setelah penawanan. Ini sudah dijanjikan. Ini sudah disebut sebelumnya di dalam Zakaria 8 ayat 3 sampai 5 dan ayat 7 dan 8. Saya baca. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan, semesta alam akan disebut gunung kudus. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Ini kan gambar aman. Ini gambar semua beres, semua baik di Yerusalem. Aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Saudara-saudara, perhatikan, setiap kali Allah janji mau melakukan sesuatu, dia selalu memenuhi janji itu. Dan Nehemia akan memperbaiki ini tembok dan gerbang-gerbang. Baik, kita jalan terus. B, apakah arti tembok rusak dan gerbang yang hancur? Apakah arti tembok yang rusak dan gerbang yang hancur? Apakah artinya? Baik tembok maupun gerbang berbicara tentang perlindungan bagi kota.
Sekali lagi, tembok maupun gerbang berbicara tentang perlindungan bagi kota. Saat ini gerbang dan tembok hampir tidak ada artinya, tetapi dahulu dalam budaya timur keduanya menjamin keamanan. Ya, sebenarnya dalam kebudayaan di Indonesia pun kita lihat tembok itu penting sekali, sebab di mana setiap halaman saya lihat di sini ada tembok yang tinggi. Jadi, tembok dan gerbang yang rusak membuat penduduk terbuka untuk diserang dan dimenjara. Tidak akan ada damai. Tidak ada damai. Jadi apa masalahnya? Kalau tembok dan gerbang rusak, hilang keamanan, hilang kesukaan. Saya masih ingat waktu kami tinggal di Beji sini, biar bagaimana ada tembok, biar ada anjing herder, orang bisa masuk dan curi. Dia pintar sekali, ya, dia luar biasa. Hilang keamanan. Yesaya 24 ayat 12. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Kalau saudara berpikir bahwa gerbang itu tidak penting, saya bertanya, mengapa orang kaya selalu membangun tembok lebih tinggi? Mengapa dia selalu gerbangnya dari besi? Ya, kalau gerbang itu tidak penting. Jadi kita melihat di sini penting sekali. Nomor 1, gerbang memiliki 3 peranan penting dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, gerbang memiliki 3 peranan penting. A, akses kontrol semua melalui gerbang. Akses kontrol mulai di gerbang. Jadi Kejadian 28 ayat 17, Ayub 17 ayat 16 itu semua saya tinggalkan saja, saudara boleh bandingkan ini sebentar. Kita mengerti bahwa sorga pun kita melihat pintu sorga terbuka, gerbang terbuka. Ada pintu maut firman Allah katakan. Jadi gerbang itu akses dan kontrol. B, otoritas pemerintah berlaku di gerbang. Di gerbang. Waktu anak dari Daud, si Absalom, mau mengambil alih pemerintah dari ayahnya Daud, dia dapat pengaruh di mana? Dia pergi ke gerbang pintu, sebab pembesar-pembesar mengadakan semua keputusan-keputusan di gerbang pintu. Jadi di sana dia banyak omong dan dia mencuri hati mereka, ya, untuk tidak lagi setia kepada Daud. Juga anak-anak didisiplin di gerbang. Jadi ini kebudayaan Israel. Berikut kami melihat di gerbang adalah fungsi bisnis dan sosial. Fungsi bisnis dan sosial. Rut 4 ayat 1 dan ayat 11. Jadi nomor 1 apa? Gerbang miliki 3 peranan penting dalam perjanjian lama. Otoritas, akses, dan fungsi bisnis dan sosial. Kedua, gerbang yang terbakar menunjukkan betapa gampang musuh masuk tanpa perlawanan. Hal ini dapat dibanding dengan kesulitan yang manusia miliki dalam menjaga pikirannya dan godaan dan serangan. Saudara-saudara perhatikan ini penting sekali. Jiwa saudara adalah your mind, your will, and your emotions. Jadi kalau saudara mengerti jiwa itu adalah gambaran dari ini tembok kota. Berbicara mengenai jiwa manusia, roh manusia sudah dipulihkan, tetapi jiwa manusia belum. Sebab apa? Jiwa berbicara mengenai pikiran, emosi, dan kehendak kita. Meskipun ibadah hari Minggu angkat tangan menyembah Tuhan, tetapi kalau pikiran itu dipengaruhi porno di tengah minggu, apa gunanya penyembahan ini? Halo? Saya langsung bicara sebab saya baru 3 minggu yang lalu harus bicara dengan satu kelompok pria di Amerika, di gereja kami.
Sebab apa saudara-saudara? Ini sekarang yang dihadapi gereja bukan hal-hal kecil. Cara iblis bekerja, dia mau merusak melalui tembok yang rontoh. Gerbang yang terbakar merupakan tempat di mana iblis gampang sekali dia masuk. Apa yang dicuri? Rasa damai. Rasa aman. Dia curi dari kita. Kenapa? Sebab kalau dia melihat dan dia menonton hal-hal yang tidak suci dan tidak baik di pertengahan minggu, sampai di gereja dia siksa. Ya, ayo terus terang, dia siksa. Kenapa? Sebab dia tahu bahwa hatinya ini tidak murni. Dia tahu bahwa apa yang dia lihat dalam hal porno ini sudah mempengaruhi dia. Jadi dia masuk di dalam bait suci, dia mulai angkat tangan dan menyembah Tuhan. Dia rasa, wah ini tidak betul. Berarti tidak ada sukacita. Ada peperangan. Sehingga Paulus sering gambarkan ini seperti peperangan roh dan daging. Dia tidak aman lagi. Jadi nanti sebentar saya tunjuk. Kalau bicara mengenai Nehemia, dia orang dengan integritas. Kalau kunci pengertian integritas, kita melihat dalam 2 Korintus bahwa kita harus runtuhkan benteng-benteng yang dibangun di dalam, yang diagungkan di atas kebenaran firman Allah, yang kita bangun di dalam pikiran. Sudah tahu? Alasan-alasan yang kita buat. Oh, kita mulai bangun alasannya. Saya boleh nonton porno dan lain-lain karena itu tidak mempengaruhi orang lain. Itu tidak akan menjadi masalah untuk orang lain. Itu hanya saya. Tidak, itu dusta. Sebab kalau saudara mengizinkan itu, di satu pihak rasa tertemplak, di satu pihak mau menyembah Tuhan. Jadi untuk mendamaikan dua-dua di dalam ibadah, saudara mulai mendirikan alasan-alasan sebabnya bisa alami dua-dua. Padahal Allah berkata, kalau hati berdua, engkau tidak berjalan di dalam integritas. Nanti saya kembali ke sana sebentar, tapi itu satu contoh. Itu sebabnya ini tembok-tembok penting sekali dipulihkan. Nah, kemudian perhatikan, perbedaan antara bait suci, tembok, dan pintu gerbang, dan tanah Israel. Itu yang saya sudah sedikit saja kasih gambaran ya. Bait suci disamakan dengan roh kita, bukan semangat kita, itu roh kita. Roh kita. Tembok dan gerbang disamakan dengan jiwa kita. Dan tanah Israel disamakan dengan tubuh kita. Jadi kalau kita melihat dari segi ini, Nehemia akan mulai lebih terbuka dan jelas. Lebih terbuka dan jelas. Jadi ada beberapa poin di sini. Bait Allah adalah pusat penyembahan masyarakat. Hal ini dapat disamakan dengan pekerjaan Allah dalam batin orang percaya. Roh kita telah dilahirkan kembali ketika menerima Yesus sebagai juru selamat. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan hanya roh yang harus dihidupkan, kebenaran harus dipulihkan. Kalau sungguh-sungguh mau menghadapi hadirat Allah, saya harus datang dengan hati yang utuh. Kalau tidak, kita hanya main-main gereja. Iya kan? Ayo, jujur. Kalau tidak, kita hanya pura-pura saja. Oh, saya menyanyi suci, 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 tetapi sebenarnya tidak suci juga. Jadi kita melihat penting sekali ini tembok ini diperbaiki, sebab yang perbaiki tembok adalah kebenaran firman Allah. Sementara bait suci roh kita hidup, masih mungkin hidup kita alami kehancuran. Ini terjadi karena dosa dan pelanggaran firman Allah. Wah, ini satu berat, ini yang berat. Ada orang yang menyinggung saudara, mempersalahkan saudara, membuat sesuatu yang tidak baik terhadap saudara.
Apa yang timbul dalam hati kita biasanya? Rasa mau balas. Rasa mau dia harus bayar dengan harga penuh. Dia menghina saya, dia salah pergunakan saya, macam-macam lah. Jadi saudara mengambil keputusan, saya tidak akan ampuni orang itu. Oh, saya tahu karena banyak siswa masuk sekolah Alkitab masih ada masalah di mana orang-orang yang tidak diampuni di dalam waktu-waktumu yang lalu itu harus dibereskan di sini sebelum saudara tamat. Mengapa? Sebab kalau tidak saudara-saudara tidak bisa dipulihkan jiwa itu. Saya saksikan sedikit. Saya sudah pimpin sekolah Alkitab pada saat itu. Dan saat sudah mau penamatan dan malam sebelum penamatan, saya minta satu hamba Tuhan dari pegunungan untuk datang dan melayani firman Tuhan. Sebab besok ada juga tamu yang lain yang melayani untuk penamatan. Malam itu, tidak tahu kenapa, tidak tahu apa yang dia minum, apa yang dia pikir, tapi dia pokoknya sikat sekolah Alkitab dan saya pribadi dari permulaan khotbahnya sampai akhir. Sedangkan saya duduk di bangku depan. Selama dia lagi melayani, saya semakin turun di bangku sebab malu. Malu ganti jadi marah. Marah sudah mendekati benci. Saya jujur, waktu selesai ibadah, saya cepat sekali tutup ibadah itu dan saya pulang ke rumah. Dan saya lagi duduk di kursi dengan tangan di bawah begini dan saya lagi sebenarnya menangis tapi marah sekali. Datang kawan saya, hamba Tuhan Matthew Lambert, lalu dia peluk, dia orang hitam tinggi besar, dengan tangannya dia pegang saya seperti ini. Dan harus lepaskan itu. Saya bilang, Matthew, kamu duduk di situ, kamu dengar. Ini sama sekali tidak baik ini. Saya terus terang, terluka. Nah, apa hasilnya? Matthew dia mendesak, Dan, kalau kamu tidak ampuni dia saat ini, sebentar yang rugi kamu. Jadi dengan sedapat mungkin, saya berkata, Tuhan tolong saya untuk mengampuni bapak ini. Sesudah penamatan, mereka pulang dengan kendaraan umum dan banyak yang di gerbang depan, kita berjabatan tangan. Waktu om itu sudah mendekati saya pikir apa yang saya mau buat? Apa yang saya katakan sama om ini? Waktu dia dekati, saya lihat dalam matanya dan saya memegang tangannya, saya berkata, Om, terima kasih buat firman Tuhan tadi malam. Kiranya kalau om pulang, Tuhan menyertai dan memberkati. Itu saja. Kalau lagi dialami luka, itu bukan berarti kita minum kopi sama-sama dan makan kue. Ya kan? Itu pokoknya saya lepaskan. Apa yang jadi? Minggu berikut, Levan dan saya pulang cuti ke Amerika untuk beberapa bulan. Sudah lewat 1 bulan, saya dapat surat di pos. Dan waktu saya lihat alamatnya dan nama, wah ini om ini. Wah langsung itu perasaan timbul lagi. Perasaan marah. Apalagi ini om ini. Tetapi waktu saya buka surat dan saya mulai baca, seperti ini bunyinya. Bror Den, dalam kasih Tuhan kita, surat dulu itu panjang-panjang. Bukan seperti sekarang SMS pendek-pendek. Ya. Dulu panjang. Dalam kasih Kristus kiranya Tuhan memberkati terus. Lama-kelamaan dia tiba ke kalimat ini. Kalau terdapat dalam hati Bror, apa boleh minta mengampuni, maafkan saya karena hal-hal yang saya lakukan dalam malam sebelum pertamatan. Saya pikir bagaimana bisa dilupa. Tetapi kalau saya baca ini surat, saya mulai menangis. Mengapa saya menangis? Saya menangis sebab saya berkata, terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau mengawasi saya dan menjaga saya. Supaya saya tidak simpan hati terhadap om ini. Saya tidak benci dia, saya mengasihi dia. Karena Tuhan memberi kapasitas untuk memperbaiki bahagian
tembok hati saya malam itu. Saudara-saudara, saya boleh saksikan, Levan boleh saksikan, waktu kami pulang dari Amerika, dan kami jumpa dengan ini Bapak Gembala, kami jadi sahabat yang dekat sekali. Begitu dekat, kalau saya tidak perbaiki tembok hati ini, saya bisa jadi musuhnya sampai mati. Tidak pernah saya akan menginjil di gerejanya. Tidak pernah saya akan makan di meja sama dengan dia. Karena apa? Begitu berat rasanya. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kebenaran menang, dan bukan perasaan saya yang menang, akhirnya saya mendapat kawan sehidup, anak-anaknya semua dididik di sekolah Alkitab kami di sana. Anak cucunya sampai sekarang adalah, ya saya sponsor dia di sekolah Alkitab. Menjadi kawan-kawan seperti keluarga sendiri. Itu contoh. Jadi saudara perhatikan, ini masalah tembok ini sangat penting. Ketiga, meskipun bait suci berfungsi kembali dan kehadiran Roh Kudus bekerja di sana, orang percaya harus berhati-hati untuk mengamati sebenarnya tembok bukan dinding ya, dan memastikan gerbang diperbaiki. Sementara 10 gerbang Yerusalem masih dirobohkan, musuh memiliki akses mudah untuk menyerang ke arah bait suci. Tembok yang runtuh menyebabkan kurangnya keamanan dan kedamaian. Coba lihat ini 2 ayat. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Jadi saudara mengerti ya? Besarlah ketentraman, keamanan pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu atau firman-Mu. Salinan bebas dalam salah satu salinan bahasa Inggris, damai sejahtera yang besar dimiliki orang-orang yang mencintai hukum-Mu dan tidak ada yang menyebabkan mereka tersandung. Saudara-saudara, kita sedang bicara mengenai hati yang sekarang dipulihkan. Mazmur 89 ayat 40 dan 41 berbicara mengenai dinding yang rusak atau tembok yang rusak, kekuatan berkurang, keamanan berkurang. Mazmur 80 berbicara mengenai Israel yang tidak taat dan pagarnya yang rusak. Semua ini berbicara mengenai perlindungan. Baik, dalam catatan sini ada catatan tambahan yang saya mau saudara perhatikan. Apa penawanan itu dan mengapa orang percaya jatuh ke dalamnya? Apakah penawanan itu dan mengapa orang percaya jatuh ke dalamnya? Ada perbedaan di antara perbudakan dan penawanan. Apa itu ada di dalam makalah saudara? Ada? Oke, baik. Ini kata-kata yang diisi di sini. Di satu pihak sebelah kiri adalah kata perbudakan. Apa perbudakan? Orang yang tidak percaya diperbudakan dosa dan dalam perhambaan. Seperti umat Israel di Mesir. Jadi mereka diperbudakan ya. Itu dalam ikatan yang keras sekali. Kalau penawanan, orang percaya yang tidak taat atau tertipu oleh iblis akhirnya ditawan. Nah, itu sebabnya orang yang sudah mempunyai ikatan-ikatan misalnya keinginan-keinginan daging lah, macam-macam. Itu sekarang alami penawanan. Di sebelah perbudakan, itu satu artinya tersesat dalam dosa. Orang yang diperbudakan, satu, tersesat dalam dosa. Apa penawanan? Orang yang tertawan dipengaruhi oleh dosa. Itu bedanya. Orang yang diperbudakan
Dia tersesat dalam dosa. Orang yang dalam penawanan dipengaruhi oleh dosa. Nomor 2, seorang budak di Mesir adalah perbudakan. Seorang tertawan adalah gambaran di Babel. Kalau Mesir yang memperbudakan mereka adalah gambaran orang yang belum diselamatkan. Darah belum ditaruh di pintu dan gerbang, ya, belum dilepaskan. Jadi gambaran berada di dalam dosa. Tetapi kalau di sebelah kanan penawanan, kita melihat orang yang tertawan di Babel itu karena mereka tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada firman Allah. Ketiga, ini akibat dosa Adam, perbudakan. Tetapi penawanan adalah hasil dosa kita sendiri. Hasil dosa kita sendiri. Keempat, dilepaskan oleh darah. Orang yang lagi diperbudakan itu bagaimana dia lepas? Oleh darah. Dia lepas, darah domba. Tetapi orang yang tertawan bagaimana dia dilepas? Oleh firman. Oleh firman. Kebenaran. Nomor 5, orang yang diperbudakan diselamatkan oleh iman. Orang yang tertawan berjalan dalam ketaatan. Dalam ketaatan. Kemudian yang keenam, Yesus datang untuk mematahkan kuasa dosa dan maut atas kita. Itu orang yang mengalami perbudakan. Tapi orang yang tertawan, Roh Kudus datang untuk memimpin kita dalam seluruh kebenaran dan menuju kemenangan. Sudah lihat perbedaannya? Jelas? Perbudakan dan penawanan. Nah, sekarang kembali ke Nehemia pasal yang pertama. Sebab ada tema-tema yang kita mengangkat dari ini pasal. Antara lain ada 2 yang saya akan tekankan malam hari ini mengenai Nehemia. Kualitas Nehemia yang memungkinkan dia pulihkan kembali tembok-tembok yang rusak itu. Kita melihat, baca saja di dalam ayat yang ketiga. Dan kita akan baca terus beberapa ayat. Kata mereka kepadaku, yaitu orang-orang yang datang. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, saudara perhatikan ayat 4 sekarang. Ketika ku dengar berita itu, ini Nehemia. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan apa? Berdoa. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saya mau saudara perhatikan tindakan Nehemia ini. Nehemia mengetahui untuk memulihkan kembali jiwa manusia, yaitu yang digambarkan dengan tembok Yerusalem yang runtuh dan gerbang yang terbakar, harus melalui proses doa dan puasa. Dia sendiri mulai bertindak dan dia sendiri menangis dan berkabung. Nah, kita akan baca sekarang seterusnya. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu. Dan yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hambamu itu
dengan mengaku segala dosa yang kami, tandai kata kami. Nehemia tidak pisahkan diri dari orang-orang yang lain. Mungkin dia sendiri tidak berbuat dosa seperti mereka, tetapi dia samakan dirinya dengan orang-orang sekaumnya. Dan perhatikan, dalam kerendahan hati, segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Jadi dia menjadi penengah. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan kami. Kami telah berdosa. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nah, saudara-saudara kekasih, apa yang kita lihat dalam kalimat ini? Apa yang dilihat dalam kalimat ini? Integritas. Integritas. Nah, itu nanti saya kunci dengan integritas sedikit. Tapi saya mau bicara mengenai puasa dan doa ini sebab ini soal integritas. Arti integritas adalah keadaan utuh. Nehemia tidak mengangkat kepala di atas semua kaum Israel. Lalu berkata, aku lebih suci dari mereka. Aku lebih hebat. Aku tidak seperti umatku yang di Yerusalem. Tidak. Dia samakan dirinya dengan mereka. Dan dia berkata, Tuhan, aku dan keluargaku pun berdosa. Berarti tidak ada satu bahagian dari hati Nehemia yang dia sembunyikan di hadirat Tuhan. Tidak ada satu. Itu integritas. Jadi dua hal yang saya mau tekankan dalam setengah jam yang terakhir ini. Yaitu dia adalah mengerti arti dari doa dan puasa. Saya mau saudara perhatikan. Di dalam Nehemia pasal 1 ayat 5 sampai 11 ini doa dari Nehemia, dia sedang mohon kemurahan Tuhan. Dia minta kemurahan Tuhan dan dia datang dengan satu alasan, karena Engkau Tuhan Allah baik dan suka mengampuni umatmu. Dia kenal karakter Allah, ya. Jadi dia berkata, kami telah berdosa di hadapanmu. Dan saya ingat saatnya di mana saya harus mulai berdoa buat hamba-hamba Tuhan di kota kami sendiri. Kota Seattle waktu kami mulai mengembalakan keadaannya, tidak ada kesatuan di antara hamba-hamba Tuhan. Aliran-aliran lain sangat lain, ya, hantaman dari podium. Dan saya masih ingat satu saat Tuhan berkata kepada saya di dalam doa, Dan, apa memang mengasihi kota Seattle atau tidak? Saya bilang, Tuhan, saya datang ke kota ini karena saya mengasihi kota ini. Lalu kali kedua dia tanya ke hati saya, Dan, apa mengasihi kota Seattle? Saya jawab lagi, Tuhan tahu saya mengasihi kota ini. Lalu kali ketiga dia datang. Dan dia berbisik ke hati saya, Dan, apa mengasihi kota ini? Nah, saya sudah belajar, kalau Tuhan sampai ketiga kali tanya, jangan banyak bicara. Dengar saja. Saya berkata, Tuhan, apa yang Engkau maksudkan? Dia tanya kepada hati saya seperti ini. Kalau saya adakan kegerakan di semua gereja yang lain, dan gereja mereka penuh, gerejamu yang terakhir berkembang, setuju atau tidak? Saya berkata, tunggu dulu. Ada keberatan. Jangan Tuhan. Dia jawab apa? Kamu belum cinta kota ini. Kamu belum cinta. Kamu hanya cinta gerejamu pribadi. Kamu hanya mau lihat keuntungan kolektemu yang bertambah-tambah. Iya. Ayo kita jujur. Jadi saya berkata, ya Tuhan benar. Dan mulai hari itu, Tuhan mengajak saya bagaimana berdoa buat kota saya. Waktu itu masih ada buku telepon. Jadi teleponnya, nama-nama semua dan nama gereja ada di dalam buku itu. Jadi saya buka dan saya lihat, wah gereja baptis ini gembalanya. Saya mulai catat beberapa gereja. Lalu setiap hari Minggu pagi di dalam ibadah kami,
saya mengajak sidang jemaat, ayo hari Minggu ini kita berdoa buat pendeta di sana, di gereja sana. Tuhan kiranya berkati mereka. Setiap minggu, 52 minggu setahun kami selalu berdoa untuk gereja-gereja lain. Di dalam proses itu, Tuhan mulai sembuhkan hati saya. Sehingga kalau sudah lewati 1-2 tahun, Tuhan berkata, ayo tambah lagi. Sekali sebulan tutup ibadahmu hari Minggu malam dan pergi kunjungi mereka. Wah, itu berat. Sebab hari Minggu malam itu pemasukan untuk gereja dan semua yang kebutuhan untuk hidup ya cukup berat. Tapi oke, Tuhan. Jadi kalau sudah datang hari Minggu itu, saya pilih salah satu gereja dan saya berkata, Bapak, kami mau datang kunjungi gerejamu. Boleh enggak? Wah, dia selalu khawatir. Ada apa mau kunjungi kami? Saya berkata, tidak ada apa-apa Pak, tidak ada motif apa. Hanya mau berkati sama keluarga gereja saudara. Dan kami mau, ya pokoknya menguatkan saudara. Heran kalau kami mulai datang dengan sidang jemaat, ada kalanya sidang kami lebih besar dari mereka. Lalu saya pesan, kalau sidang kami, saya berkata, kalau pergi, kalau mereka lagi angkat kolektor, ya, kalau persembahan, taruh banyak-banyak. Ya, taruh banyak-banyak. Sebab saya tahu, kalau saya menuai dan gereja kami menuai dalam gereja itu, maka Tuhan akan berkati gereja kami. Dan benar, saya perhatikan bagaimana Tuhan bekerja. Dan saudara-saudara, inilah yang Nehemia mengerti. Dia terbeban untuk segenap negaranya dan perhatikan kita melihat bahwa dia juga mengadakan satu teladan untuk umat ini. Melalui doa dan puasa, dia mengerti bahwa ada jalan untuk Allah campur tangan dan mengubah keadaan dari kotanya. Jadi dia mengerti hal ini. Catat saja 1 Timotius 2 ayat 8. Allah kehendaki bahwa semua manusia berdoa. Semua berdoa. Saya belajar berdoa di mana? Saya jadi besar di Sulawesi Utara di Kompleks Sekolah Alkitab di Langoan. Kalau saya masih umur 8-9 tahun, suara yang saya paling jengkel adalah bedstone wanita di luar jendela kami. Sebab ibu saya yang pimpin. Aduh, ributnya luar biasa. Dan kalau saya masih umur 8 tahun, saya mau tidur toh, tidak mau bangun. Saya taruh bantal di atas kepala, mau tenang, nggak bisa. Tapi saya belajar sesuatu. Setiap pagi, ibu pimpin siswi-siswi di dalam doa, saya belum tahu maknanya, saya belum tahu hasilnya. Tetapi kalau mulai perang bersaudara di Indonesia dan kami ada, ya pokoknya peperangan itu datang sampai ke kota kami. Dan saya melihat bagaimana Allah melindungi keluarga kami di dalam masa bahaya, saya baru mengerti doa selalu mendatangkan hasil. Doa selalu mendatangkan hasil yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam masa peperangan itu, ya, dalam masa peperangan itu, pada saat dianggap sudah aman, orang tua sudah 1 tahun tidak menerima uang dari Amerika. Orang bilang di sana kehabisan doi, habis uang. Habis uang. Jadi minta dari Bapak Komandan, apa sudah aman ke Manado? Sudah Pak. Pokoknya di jendela jeep Bapak taruh di situ bendera Amerika, pasti aman. Salah. Sebab waktu turun mau menuju ke Manado di tengah jalan ditembak. Ratusan peluru dihadapkan ke jeep kami. Saya duduk di belakang dengan adik saya dan Om Wisan. Luar biasa. Saya masih ingat sampai hari ini. Om Wisan hampir mati jantung. Luar biasa.
Tetapi di mobil itu hanya ada satu suara. Saudara mau tahu suara itu apa? Suara ibu saya. Kalau di masa bahaya, tidak ada waktu untuk berkata, time out, berhenti, saya mau beston dulu. Halo? Tidak ada waktu. Hari itu ibu saya hanya keluarkan satu nama. Siapa dia? Yesus. Dia tidak berteriak, ibu, bapak. Tidak. Dia berteriak, Jesus. Itu saja. Tetapi karena saya mengerti, kalau hidup dalam doa, pada saat krisis, berseru pada namanya, hasil doa itu selalu memberi kemenangan. Sehingga kami aman semua. Tidak ada satu tetes darah dari sekian peluru yang ditembak kepada keluarga kami. Saudara, Allah selalu mengawasi. Karena apa? Doa itu berkuasa. Nehemia mengerti hal ini. Dia juga mengerti bahwa doa itu adalah akses langsung ke takhta Allah. Akses langsung ke takhta Allah. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kami datang ke takhta kasih karunia. Doa itu adalah tanda kerendahan hati. Oh, pikirkan itu sebentar. Doa adalah bukti tanda kerendahan hati. Karena apa? Orang yang tidak perlu ditolong, dia tidak pernah minta. Oh, saya bisa, saya jago, saya ada bakat. Ya, sudah mengerti. Jadi, tanda kerendahan hati adalah orang yang berseru kepada Tuhan dan minta pertolongan daripadanya. Kita datang ke takhta kasih karunia dan kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin. Saudara, jangan lupa hal ini. Sehingga akhirnya Nehemia mengerti hukum doa. Dia mengerti hukum doa. Saya ajak saudara melihat di dalam Yesaya, catat saja Yesaya 30. Yesaya 30 dan lihat ayat 18 dan 19. Yesaya 30 ayat 18 dan 19. Ini adalah hukum doa. Perhatikan baik-baik. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Wah, ini indah juga sebab Tuhan mempunyai kerinduan. Ya, dia menunggu, dia menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Saudara bisa bayangkan? Seperti di sorga, dia pegang semua berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Jawaban doa, segala hal-hal yang dia ingin sekali sebagai bapa yang mengasihi anaknya. Seolah-olah tangannya penuh dengan ini berkat-berkat. Tetapi firman di sini berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan, dia menunggu. Dia tidak seenaknya saja menghamburkan semua berkat-berkat, dia menunggu. Coba perhatikan. Hendak mau menunjukkan kasihnya. Kasihnya ini adalah tindakan baik, pertolongan kepada kamu. Sebab itu, ia bangkit. Ya, dia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Lingkari kata adil. Adil adalah kata hukum. Pengadilan. Kita berada di hadapan seorang yang berhak mengambil keputusan. Dengan mudah-mudahan apa yang saudara perlu di pengadilan, saudara dapat satu ketentuan yang jujur, yang baik, dan jawaban baik. Itu adil. Jadi ini gambarnya.
Allah dengan segala berkat-berkat itu yang dia mau limpahkan, dia mau menolong dalam pelayanan, dia mau menjawab doa-doamu, tetapi dia menunggu. Dia menunggu untuk apa? Sebab dia adil. Dia menurut hukum. Dia ikut peraturan yang dia sendiri, kebenaran yang dia tetapkan. Coba lihat, dia adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Kalau dia adil, dia mau bertindak menurut hukum. Ayat 19. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentu Tuhan akan mengasihani engkau apabila apa? Engkau berseru-seru pada saat sudah ada yang mulai terbuka, pada saat ya dia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Jadi apa gambarnya? Oh, jawaban itu tidak habis-habis. Berkat-berkatnya itu tidak habis-habis. Tetapi apa yang dia tunggu? Dia tunggu saudara dan saya berseru. Dia tunggu saudara dan saya berdoa. Dan sambil dia pegang semua berkat-berkat, dia lipatkan tangannya sebentar. Dia berkata, aku lagi menunggu. Tidak perlu berdoa, tapi mau melayani, ya coba saja. Silakan. Mau berusaha dengan tenaga sendiri? Oke. Bagejo. Hantam saja. Ayo. Itu coba lihat, ini hukum doa. Jadi dia menanti, sebenarnya dia rindu sekali. Aduh, hampir-hampir tidak bisa tahan. Saya mau bantu hamba Tuhan itu, tapi dia tidak berdoa lagi. Saya bukan berbicara mengenai doa kebiasaan. Bisakah doa jadi rutin atau tidak? Kita bisa begitu gampang masuk Bridgestone dan tidak pikir lagi mengenai doa. Sebab kita sudah biasa omong ini, omong itu, menjadi rutin saja. Tidak ada connect dari hati ke Allah. Dan Allah menunggu saya berseru, Yesus, tanpa engkau saya tidak sanggup. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada saat dia mendengar seruan saya, itu tanda bukti bahwa saya tidak bisa sendiri. Dan dia menganggap itu keadaan rendah di mana saya tunduk di hadiratnya. Dan dia berkata, kepada orang yang rendah hati, aku senang menolong dan mengangkat dia. Nehemia mengerti ini. Sebab itu dia mengambil posisi merendahkan diri. Saya kunci dengan ini beberapa ide, nanti kita sambung besok malam. Tetapi bukan hanya soal doa yang penting bagi Nehemia, tetapi tadi saya telah katakan dia adalah seorang yang berjalan dengan integritas. Berarti tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Nah, di dalam beberapa menit yang ada, saya mengajak saudara perhatikan, apakah kualitas yang Allah mencari dalam kehidupan kita? Sebab kalau saya mau bantu jiwa-jiwa yang ada dalam sidang jemaat saya di Amerika, misalnya, dan saya melihat mereka masih ada bahagian hidupnya yang belum diamankan, masih ada tembok-tembok yang terbongkar dan ada gerbang yang terbakar dan iblis selalu seolah-olah mengganggu mereka, tidak ada kemenangan, tidak ada kesukaan. Bagaimana saya menolong dia? Saya harus lebih dulu datang sebagai seorang yang terbuka sama sekali di hadirat Tuhan. Coba saudara perhatikan ini ayat 2 Tawarik 16 ayat 9 bahagian A. 2 Tawarik 16 ayat 9 bahagian A. Kualitas yang Allah cari dalam kita, dalam hati saudara. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.
Bersungguh hati. Nah, ini kata bersungguh, boleh tandai kata ini. Dan dalam catatan saudara perhatikan, kata bersungguh ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan perfect. A perfect heart. Nah, kata perfect ini sebenarnya bisa salah mengerti. Sebab perfect itu berarti sempurna. Tapi yang dimaksudkan dengan ayat ini bukan sempurna tanpa dosa. Maksudnya sempurna dalam arti utuh. Semuanya. Allah lagi menjelajah di seluruh muka bumi. Dia sampai ke Beji dan dia cari. Dari bangku pertama sampai ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Dia mencari siapa? Dia mencari orang yang hatinya sungguh penuh diberikan kepadanya. Batu kota apel kan? Seandainya saya tadi ingat saya bawa apel ke sini dan dari belakang saya potong sebahagian apel itu, tapi saudara tidak bisa lihat. Saudara lihat apel itu kelihatan utuh. Kelihatan semua baik. Dan di hadapan semua kawan-kawan hidup kita juga kelihatan seperti itu. Tetapi kalau di balik sebelah, sudah ada sebahagian yang diambil dari apel itu. Berarti dia tidak perfect. Dia tidak utuh, dia tidak komplit. Jadi kalau saya mau makan dari restoran, saya mau yang komplit, ya. Saya mau yang semuanya, amin. Bukan bikin lapar, itu hanya kenyataannya. Halo. Ada kualitas yang Allah mencari. Salah satu kualitas itu adalah integritas. Integritas. Integritas adalah dasar karakter saudara. Integritas adalah dasar karakter saudara. Ada perbandingan di antara kata karisma dan integritas. Karisma adalah bakat-bakatmu. Karisma adalah bakat-bakat, karunia-karuniamu. Itu sebabnya kalau orang lahir dengan banyak bakat, talenta yang istimewa, kita namakan dia charismatic. Artinya menonjol sekali, ya, dia punya bakat. Tetapi karisma berbeda dengan integritas atau karakter. Coba saya mau saudara melihat perbandingan ini. Karisma adalah karunia-karunia dan talenta yang nampak dari luar. Yang nampak dari luar. Tetapi integritas dan karakter baik adalah buah dan manifestasi batin seorang. Beda. Karisma adalah karunia-karunia dan talenta yang nampak dari luar. Kalau integritas adalah keadaan batin yang utuh, yang sempurna, yang ya pokoknya buah hidupnya itu mengeluarkan sesuatu yang sangat berharga. Apakah arti integritas? Apakah arti integritas? Integritas adalah ini, keadaan bersikap jujur. Keadaan bersikap jujur. Dan miliki prinsip-prinsip moral yang kuat, hidup benar, murni, dan bijak. Sekali lagi saya baca. Integritas adalah keadaan bersikap jujur, dan miliki prinsip-prinsip moral yang kuat, hidup benar, murni, dan bijak. Tidak terbagi, seantero hati diberikan kepada Tuhan. Mempertahankan integritas itu memakan waktu lama.
Tetapi untuk hilang integritas bisa di dalam sesaat. Untuk memelihara integritas membutuhkan sehidupmu. Tetapi kehilangan integritas bisa terjadi dalam sesaat. Gembala berzina, hilang integritas. Orang yang tidak jujur dan mencuri dari persepuluhan, dia tidak kelihatan dari luar mungkin, tetapi dia tidak utuh hatinya. Kehilangan karakter integritas. Saudara bisa ikuti? Saudara mengerti? Ya. Dulu saya kunci dengan ini gambaran, nanti kita sambung besok malam. Di Seattle, di negara kami, ada jembatan besi. Ada jembatan besi, dan jembatan ini model lama, di atas jembatan itu ada besi yang membundar begini, bulat begini ya. Ada kalanya truk-truk yang baru yang besar itu bisa kandas sedikit kena ini besi. Jadi seringkali terjadi celaka di mana ya dia kena sedikit lalu gemetar ini jembatan sehingga mereka harus periksa. Jadi insinyur-insinyur setiap tahun pergi dan mereka periksa ini jembatan. Dan mereka lihat karena setiap tahun itu jembatan dicat ulang supaya kelihatan rapi dan bagus. Mereka berkata semua baik, tidak ada masalah ini jembatan. Tetapi beberapa tahun lalu ada satu truk kandas dengan pinggir dari jembatan ini. Dan dia belum sampai di tengah jembatan, itu seluruh jembatan jatuh masuk ke dalam sungai. Untung itu orang diselamatkan. Tetapi waktu mereka periksa, ketahuan ada masalah. Rupanya setiap tahun kandas sedikit ada retak-retak kecil. Tahun berikut tambah lagi retak, tapi nggak kelihatan karena apa? Dikasih semengken di luar. Rambutnya rapi, pakai dasi lagi. Ya. Semua serba baik. Hanya Tuhan yang tahu dan masalah krisis yang menunjuk bahwa dia tidak sempurna. Dia tidak beri semua. Dia ada kekurangan. Saudara-saudara, adakah kita perlu bereskan sesuatu dengan Tuhan? Adakah hal-hal yang tersembunyi dalam hidupmu, dalam pikiranmu, dalam pengalamanmu yang orang lain tidak tahu? Tetapi engkau harus bawa itu kepada Yesus dan berkata, Tuhan, ampunilah saya. Menjadikan saya satu jiwa yang punya integritas dan karakter yang baik. Supaya saya bisa berhasil di dalam ladang Tuhan. Sebab kalau tidak, saudara, pengalaman saya begini. Kalau tidak, sebentar tidak nyata. Tidak kelihatan. Ada kalanya sudah sampai umur 40, 50, 60, 70. Seperti seorang hamba Tuhan di Amerika saat ini. Yang mempunyai pelayanan yang besar yang menjangkau dunia. Tetapi baru 2 minggu yang lalu beberapa wanita di sidangnya semua datang maju dan berkata selama bertahun-tahun dia bergaul dengan kami secara seksual. Dalam satu saat semua bisa rusak. Tidak ketahuan permulaan, tapi lama-lama akhirnya terbuka. Krisis akan mengadakan ujian. Dan saya berdoa supaya setiap kita yang hadir dalam ruangan ini malam ini akan maju ke depan dengan satu tekad Tuhan Yesus. Saya akan selalu hidup terbuka di hadirat-Mu. Karena itu keadaan Nehemia yang berkuasa sehingga raja pun percayai dia untuk memulihkan kotanya sendiri. Saudara siap? Ayo kita berdiri bersama-sama. Saya mau berdoa malam ini. Ada kalanya di dalam saat-saat seperti ini, kita tidak perlu
perasaan emosi. Kita tidak perlu ada core membangkitkan sesuatu dalam hati kita. Yang kita perlu adalah kejujuran. Kejujuran. Adakah saudara jujur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau mengetahui kelemahanku, Engkau mengetahui dosaku. Adakah saudara rela berkata, Tuhan Yesus, selidiki hati saya pada malam hari ini. Izinkan Tuhan, saya dipulihkan. Biarlah kemurahan-Mu nyata Tuhan. Saya mau berdoa, angkat tangan di hadiratnya. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama perlu pertolongannya. Oh Yesus, kami hadir malam hari ini, kami datang di hadirat-Mu. Seperti Nehemia Tuhan, kami melihat keadaan bangsa kami melihat keadaan kota kami melihat keadaan masyarakat sekeliling kami. Dan kami membutuhkan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Tetapi sebelum kami bisa menolong orang lain, Tuhan Engkau perlu lebih dulu menyelidiki hati kami. Oh Yesus, kami datang di hadirat-Mu malam ini dan berkata, kiranya cahaya sorga, mata Allah menjelajah, mencari hati yang murni, hati yang diberikan sepenuhnya kepadamu. Kalau ada hal-hal yang belum dibereskan, kalau ada akar kepahitan, ada orang yang belum diampuni, ada hal-hal yang masih dipegang, yang menghalangi kemajuan rohani kami. Oh Yesus, malam ini kami patahkan itu dalam nama Yesus. Dan kami berkata, inilah hari kemenangan buat umat-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, sepanjang malam ini kami akan letakkan kepala di atas bantal. Orang lain tidak akan tahu apa-apa, tetapi Engkau tahu semua. Engkau tahu semua. Dan malam ini biarlah Engkau bekerja di dalam hati kami. Biar malam ini Engkau Tuhan mengadakan suatu pemulihan. Oh, pulihkan kami Yesus. Sebab Engkau akan pakai siswa-siswi hamba-hamba Tuhan untuk menangkan jiwa-jiwa pada hari depan. Dan kami membutuhkan kuasa-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami yakin apa yang Engkau mulaikan malam ini Engkau akan sempurnakan. Dan biarlah mereka semua merasakan betapa baik Engkau. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Kami akhiri pelajaran ini dalam nama di atas segala nama. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah kami sebentar akan kembali ke tempat masing-masing dengan berkat-berkat sorgawi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati semua.